Selamat siang, Safa. Silakan duduk dengan nyaman ya. Nggak perlu tegang di sini, nggak perlu lancang, karena di sini sebenarnya aman. Ibu dapat pemberitahuan dari warga kamu bahwa beberapa bulan ini, di semester ini, nilai kamu itu ada penurunan, benar? Kira-kira ada di mata pelajaran apa? Nilainya sampai gitu. Matematika sama IPA itu paling parah. Kisaran turunnya itu di nilai berapa? 50. 50-an. Itu terjadi baru di semester ini atau di semester sebelumnya juga? Baru semester ini. Jadi semester sebelumnya masih bagus. Itu di semester sebelumnya itu nilainya berapa? Bisa dapat 80-an, bahkan dulu tuh bisa dapat nilai 10 besar. Kan biasa ya, kalau masih bisa dapat nilai 10 besar, artinya kamu masih berprestasi. Dan kira-kira penurunan itu terjadi karena apa? Karena masalah di rumah kondisinya gimana? Kita tidak kondisi. Karena orang tua itu lagi sering ngumpul, jadi kalau belajar di rumah itu nggak fokus. Itu hal yang sekali ya, kata kamu nggak nyaman dengan kondisi rumah yang ribet seperti itu, kondisi rumahnya nggak kondusif. Apalagi kita kan butuh belajar ya, kita kan masih masa-masanya itu untuk belajar. Jadi perlu tempat yang benar nyaman buat kita. Itu nggak apa-apa, nggak salah. Cuma yang salah itu kalau kita nggak sampai keluar, terus kayaknya bahwa besok itu sekolah atau harusnya itu belajar seperti itu. Nah, kalau ditanya kayak gitu terus konsentrasi di kelas itu kira-kira terganggu atau enggak? Biasanya bisa bagus, tapi juga pikiran yang di rumah. Tapi kalau guru yang nyaranin, kamu juga jalanin. Jadi pikirannya Safa ini dua dia, antara keadaan di rumah yang ribut, yang kacau, mengganggu konsentrasi belajarnya Safa di sekolah. Sampai nggak fokus buat dengerin guru, nggak fokus ke papan tulis. Tapi kira-kira ada nggak satu orang yang tahu masalahnya Safa? Yang ini. Betul satu cara, tapi tahu nggak mau pada cerita, soalnya takutnya jadi komputer. Intinya Mbak Dava ini percaya banget ya sama Mbak Rara. Sampai mau bercerita, walaupun nggak banyak itu sudah suatu hal yang bagus, karena kan daripada cenderung kita mendem sendiri, kita ceritain ke orang lain, walaupun ya nggak semuanya kita ceritain, karena juga menjaga privasi juga. Sekarang aku mau tanya sama Safa, kira-kira selama 2 bulan ini kamu merasa bahwa nilai turun, ada nggak sih di dalam 2 bulan ini hari atau waktu yang bikin Mbak Safa tuh merasa bahwa hari itu beda, hari ini belajar itu lebih baik, belajar itu kayak aku paham nih sama materi ini gitu. Kira-kira itu hari apa dan Mbak Safa tuh ngapain? Itu aku waktu itu ada tugas kelompok bahasa Indonesia, itu sama caranya belum Rara, itu bisa dapat menanyakan Cina. Itu kira-kira di rumahnya Rara itu keadaannya gimana? Banyak teman-teman yang seru sih itu, jadi tambah aktif fokus gitu loh. Jadi lebih semangat juga ya. Jadi emang tempat yang nyaman, tempat yang seru, teman-teman yang seperti dengan kita juga itu jadi penyemangat kita saat belajar. Yang paling penting sebenarnya itu adalah tempat yang kondusif. Jadi kan kita belajarnya lebih baik lagi gitu. Jadi tempat yang kondusif dan juga teman-teman yang ramai, teman-teman yang sefrekuensi itu bikin kamu semangat lagi kan untuk belajar. Nah, ada nggak sih satu mata pelajaran atau situasi di mana kamu itu bisa gitu untuk melakukan mata pelajaran tersebut? Ada sih olahraga sama pelajaran prakarya. Soalnya itu nggak banyak menghafalnya gitu. Oke. Jadi kamu itu lebih nyaman sama mata pelajaran yang nggak banyak hafalannya ya.
lebih ke malah lebih ke gambar-gambar, ke seni seperti itu. Dan untuk matematika dan IPA, kira-kira pernah nggak sih kamu berpikir atau pernah bilang kalau aku bisa nih di matematika nih, aku bisa nih di IPA, aku paham nih sama materi yang dijelasin ibu. Nah, kira-kira itu waktu apa dan kapan? Waktunya itu pas matematika pelajaran diagram. Soalnya itu bentuknya kayak nyata di kelas gitu loh. Gurunya juga jelasinnya Ya. jelas gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di kelas. Jadi kamu lebih paham karena langsung dipraktekkan yang ada di sekitar kamu. Jadi lebih pahamnya itu ada contoh nyatanya. Dari semua tadi ya, dalam pembicaraan kita nih sampai akhir, sampai sekarang ini belum akhir ya. Kamu baru saja menemukan satu hal besar, dimana kamu itu ternyata dalam belajarnya itu memakai cara yang belum cocok untuk kamu. Tapi sekarang udah ketemu kan, kalau cara belajar kamu ternyata dengan niat harian nyata ada di sekitar kamu, terus belajar sama temen dan tempat yang kondusif begitu, dan itu jadi modal besar kerja. Iya Bu. Selama ini Safa belum kepikiran kalau ternyata cara belajarku itu belum cocok. Safa, sekarang ibu mau ngajak kamu untuk berimajinasi sebentar ya. Bayangkan, setelah ini kamu pulang, terus malamnya kamu tidur, dan ternyata ada keajaiban yang terjadi di malam itu. Yang mana keajaibannya itu semua masalahmu yang terjadi hari ini sampai hari ini itu masalahnya semuanya hilang. Apa yang pertama kali disadari sama Safa? Mungkin saat bangun pagi, Safa nggak langsung kepikiran itu masalah yang ada di rumah. Terus pas berangkat sekolah itu nanti lebih semangat, dan pas guru nerangin itu lebih bisa fokus. Gambarnya bagus ya Safa. Jadi saat bangun pagi pikirannya bisa lebih jernih, semangat sekolah juga, fokus belajar, dan bisa lebih semangat sama teman-temannya. Nah, kira-kira apalagi sih yang bakal berbeda sama diri kamu, maksudnya ketika ketemu teman-teman kamu itu gimana? Dia bisa mengikuti diskusi, kan nggak cuma diam di situ Bu. Terus saat guru menerangin dan ada yang saya nggak ngerti, terus langsung tanya dan nggak ulang lagi. Manusia Safa, jadi Safa ini udah bagus, sudah mau aktif diskusi, terus aktif bertanya juga. Berarti Safa ini udah merasa aman, sudah merasa percaya diri lagi. Nah, sekarang ibu tanya, setelah itu saat pulang sekolah, apa yang akan Safa lakuin? Mungkin Safa langsung belajar, dan kalau ada yang belum ngerti langsung tanya ke YouTube atau tanya ke Rara. Jadi Safa sekarang udah tahu kan solusinya apa? Belajar terstruktur, penggunaan teknologi masa kini, dan juga belajar sama teman itu jadi prioritasnya Safa sekarang. Nah, sekarang ibu tanya, dari beberapa hal yang kamu kasih tahu nih ke ibu, itu kira-kira apa sih yang bisa kamu lakuin di waktu dekat ini? Mungkin fokus di kelas dulu, soalnya itu yang paling bermasalah di aku. Nah itu kalau mungkin aku udah bisa fokus di kelas, nilai ulangan juga bisa mungkin. Kuat banget ya Safa. Jadi kamu fokus di kelas dan menyerap pelajaran secara baik, biar saat ulangan atau saat ada ujian itu bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa meringankan pekerjaan belajar juga seperti itu.
sekarang ini mau tanya, dari skala 1 sampai 10 nih, 1 itu kondisi dimana belajarmu itu buruk banget, dan di angka 10 itu kondisi dimana bila kondisi belajarmu itu sangat baik. Nah, kira-kira itu ada di angka berapa? 3. Kenapa 3? Kenapa nggak 1 atau 2? Soalnya Safa masih masuk sekolah, nggak pernah bolos, ngelakuin tugas terus tanpa meskipun terlambat. Dan biasanya tanpa dengan kehadiran yang penuh, terus dengan masih mendengarkan guru dan juga masih membuka tugas, itu yang luar biasa yang harus terus kamu lakukan. Nah, sekarang ditanya, dari angka 3 ke angka 4, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar angka 3 ini bisa naik ke angka 4? Mungkin Safa bisa lebih fokus di pelajaran matematika minimal setengah jam. Dan setelah pulang sekolah, Safa nanti aku mencoba bacaan. Bagus ya Safa, jadi nggak dari angka 3 langsung ke angka 10 ya. Jadi kita ke angka 3, dari angka 3 ke angka 4 dulu. Nah sekarang ini mau tanya lagi, kira-kira ya untuk naik ke angka 4, yakin itu ada di nomor berapa? 6 sih tuh, kayaknya masih ragu-ragu. 6 ini sudah bagus, luar biasa. Itu tadi kamu sudah benar-benar yakin. Ya walaupun masih ada ragu, itu hal yang wajar. Kalau ibu tanya, angka 6 ini sekiranya naik angka 7 itu apa yang Kakak akan lakukan? Mungkin mengerjakan sama teman, sama kayak ngajain teman itu sama Rara. Mungkin bisa ngobrol di tempat yang manusia atau tempat yang lain. Bagus ya Mbak Nana. Jadi belajar sama temen itu bisa langsung Mbak Nana lakuin untuk minggu depan, minggu selanjutnya ya. Dan untuk tempat yang berisik, memang ya kita coba itu butuh yang namanya tempat yang berisik, tempat yang baik untuk belajar. Dan suasana di rumah itu bukan tanggung jawabnya kita. Yang menjadi tanggung jawabnya kita adalah cara merespon saat itu, merespon kondisi di mana harusnya kita itu belajar, tempat yang aman kita belajar malah terganggu oleh kondisi rumah yang tidak baik. Dan emang bukan tanggung jawabmu, itu cuma di luar kemampuanmu. Oke Safa, berdasarkan dari cerita tadi dari awal sampai sekarang, ibu mau bikin rencana konkret sama kamu. Tapi mulai dari yang kecil dulu ya, nggak perlu langsung ke hal yang besar. Kira-kira kamu mau atau enggak? Bagus ya Safa, berarti kamu udah mau untuk setuju ya kita melakukan rencana ini. Nah, kira-kira dari 3 hal ini nih, kamu udah mau dengan belajar sama teman, sama si Rara, terus fokus di kelas. Nah, kira-kira dari beberapa ini, kamu tuh yang pertama kali bisa kamu lakukan itu kira-kira apa? Mungkin belajar bareng sama si Rara. Jadi tinggal sama materi aja barengnya di sini kan belajar bareng. Selasa dan Kamis ya, itu waktu yang bagus, waktu yang ideal, apalagi sepulang sekolah. Sekarang yang mau tanya ya, untuk fokus belajarmu, kira-kira hal kecil apa yang akan kamu lakuin? Mungkin Safa mau duduk di barisan depan, soalnya karena itu Safa duduknya di barisan belakang, jadi gampang banget gitu. Duduk di barisan depan ya, itu bagus Safa. Jadi kamu biar lebih fokus, itu duduknya di barisan depan. Nggak ada yang meminta ya, jadi kamu juga udah dapet solusimu sendiri. Ibu nggak minta kamu untuk maju atau di depan kan, tapi kamu ternyata sudah menemukan solusi dari kamu sendiri. Iya Bu, selama ini Safa baru kepikiran hari ini. Bener kan? Jadi kalau sudah nemuin nih solusinya apa dari perbincangan kita awal tadi. Nah, ternyata kan Safa punya kemampuan buat langsung nemuin solusi dari masalahnya Safa. Ternyata Safa kan udah happy juga sama dirinya Safa, udah punya kemampuan juga. Jadi Safa tuh hebat tanpa Safa kira, bener nggak?
Safa, jadi sesi konseling kita ini udah mau selesai. Nah, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau menyimpulkan nih suatu. Nah, tapi sebelum Ibu mau menyimpulkan, Ibu mau tanya sama kamu. Nah, dari sesi konseling kali ini, yang menurutmu paling berarti atau paling baik itu ada di sesi yang mana? Sesi yang mana ya, Bu? Yang bagian dimana Ibu jelasin bahwa sebenarnya saya itu bisa dalam melakukan hal itu, kayak ngerjain tugas tepat waktu itu sebenarnya saya bisa, cuman tempatnya yang buat saya itu kayak belajar itu cuma kurang kondusif, dan ya saya juga agak masih bingung untuk masalah hal itu. Oke, Safa, jawabannya luar biasa banget ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, dari sesi ini mungkin Safa masih ada pertanyaan nih yang belum kejawab. Mungkin bisa Safa tanyain. Ada sih, Bu, ini mau tanyain. Untuk kan saya kan tadi bilang kan, Bu, soal kondisi rumah saya yang tidak mendukung untuk saya belajar. Nah, Ibu ada saran nggak atau ada masukan gitu untuk menyikapi hal itu? Soalnya kan kalau itu nanti saya kok keterusan, nanti kan takutnya nilai saya semakin lama semakin merusak dan Benar kan, Safa. Jadi emang kondisi rumah yang bagus, kondisi rumah yang stabil, yang baik untuk kita sebagai pelajar itu susah dicari emang. Apalagi kondisi Mbak Safa sekarang itu yang berat. Tapi Ibu terima kasih banget ya sama Safa, karena Mbak Safa udah berani mau cerita juga, udah berani mau jujur. Nah, dan untuk kondisi rumah, ya kondisi rumah yang nggak kondusif, kalau menurut Ibu, kondisi rumah itu semuanya di luar kendalimu. Yang bisa kamu ambil dari sini yaitu bagaimana cara kamu merespon apa yang terjadi saat itu. Memang berat banget emang saat keadaan itu. Tapi yang harus kamu pegang yaitu gimana kamu merespon kejadian yang terjadi sama diri kamu. Gitu Mbak Safa. Bu, untuk yang bagian tadi Ibu bilang itu cara mensikapi. Nah, adapun cara mensikapinya itu bisa Ibu memberikan saya gambaran atau contoh gitu? Untuk menyikapi kondisi di rumah itu bagaimana? Mungkin tadi Mbak Zul udah cerita ya, kalau setiap ada pertengkaran, tanya semua Mbak Zul lebih memilih untuk pergi dari rumah main sama teman. Nah, tapi di satu sisi Mbak Zul masih punya satu teman yang mana dia itu bisa diajak untuk belajar kan. Nah, Mbak Safa bisa juga cerita sama Mbak Safa tentang masa Mbak Safa, ataupun juga untuk biar Mbak Safa nggak tahu kepikiran nih, caranya itu ya dengan tadi bisa belajar sama teman Mbak Safa atau cerita dengan temennya Mbak Safa itu sendiri, seperti itu. Ya kalau nanti misalnya nih Bu, saya cerita ke teman saya, terus teman saya malah responnya buruk ke saya gitu ya, kayak ngasih apa sih kok gitu aja, kok kamu masalahin itu kenapa gitu, gimana? Baik Mbak Safa, saya bagus banget ya. Untuk masalah respon teman kamu saat kamu cerita itu jelek responnya, itu bukan berarti ceritamu itu nggak layak untuk didengar ya. Tapi mungkin karena keterbatasnya dia, seperti dia itu mungkin lagi capek, atau dia ini nggak pandai untuk mendengarkan, seperti itu Mbak Safa. Jadi bukan karena ceritanya Mbak Safa yang jelek, tapi mungkin karena emang dia itu nggak pandai untuk mendengarkan ceritanya Mbak Safa, seperti itu Mbak Safa. Jadi misalnya nanti contoh saya cerita ke teman saya, terus teman saya merespon seperti itu kan berarti seperti yang Ibu katakan mungkin dia lagi capek ya. Itu nanti kalau misalnya saya cerita ke teman saya yang lain dan responnya juga sama dan itu berlaku terus-terusnya gitu, terus gimana Bu? Mungkin Mbak Safa bisa memilih teman dulu ya, melihat teman yang kira-kira bisa Mbak Safa ajak cerita. Jadi pertama ya, Mbak Safa mungkin bisa cerita nih sedikit-sedikit, tapi bukan mengenai rasa atau perasaan ya Mbak Safa di rumah itu gimana, tapi mungkin bisa ajak dia seperti belajar dulu nih, aku mau tanya nih caranya gini, mungkin bisa dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi nggak harus langsung ke hal pribadi seperti itu Mbak Safa.
Kalau misalnya saya tetap nggak nemuin temen yang bisa buat saya cerita, gimana tuh? Mungkin Mbak Safa bisa datang lagi ke Ibu untuk menceritakan masalah Mbak Safa, karena insya Allah di sini itu aman. Mbak Safa nggak perlu ngasih takut kalau ceritanya nanti sampai keluar, seperti itu Mbak Safa. Sama mau tanya itu, kalau misalnya misalnya nanti kalau saya udah bisa itu nemuin tempat yang buat saya itu cocok, buat saya belajar, dapat buat saya ngembangin kemampuan akademik saya lagi, biar meningkat lagi. Dan tapi itu kalau jaraknya sama rumah itu agak jauh, itu gimana Bu? Ya Mbak Safa, untuk pertanyaan Mbak Safa tadi ya, yang katanya ada tempat yang cocok tapi kok jauh dan susah untuk kita kesananya, atau untuk Mbak Safa dan teman-teman kesananya itu susah, mungkin Mbak Safa bisa cari alternatif yang lain. Contoh sebenarnya Mbak Safa kok cocok nih kalau belajarnya di perpustakaan. Nah, perpustakaan kan banyak ya Mbak Safa ya, nggak cuma harus kita cocoknya di perpustakaan yang sana. Nah, kita bisa cari alternatif yang lain, yaitu yang lebih dekat dengan rumah kita, atau lebih dekat dari keadaan kita saat itu. Jadi saya harus nyari tempatnya itu yang lebih bisa untuk saya ke sana gitu. Tapi misalnya nih Bu, nanti kalau saya mau ke sana, terus saya nggak pamit orang tua, habis itu orang tua marah-marah saya. Kalau menurut Ibu, lebih baik Mbak Safa itu izin terlebih dahulu ya, walaupun memang keadaannya nggak baik-baik aja, tapi tetap Mbak Safa harus izin, karena mereka berdua itu kan orang tuanya Mbak Safa, ibu Mbak Safa yang lain Mbak Safa. Walaupun memang baru-baru ini tuh terjadi pertengkaran dengan ayahnya Mbak Safa seperti itu, jadi tetap harus izin ya Mbak Safa. Baik, terima kasih Bu. Baik Mbak Safa, sesi konseling kali ini itu udah selesai ya Mbak Safa. Jadi Mbak Safa udah tahu kan harus ngapain setelah ini. Jadi Mbak Safa itu udah tahu ketika ada di posisi Mbak Safa udah dapat solusinya, udah dapat apa yang harus Mbak Safa lakuin seperti itu. Mungkin dari Ibu juga selesai, nggak ada yang harus kita bicarakan lagi. Saya sebetulnya sudah selesai Mbak Safa, dan Mbak Safa bisa mungkin kembali ke rumah dan bisa mungkin ngobrol juga sama orang tuanya. Sudah Mbak Safa. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya, atas nasihat-nasihatnya, atas masukannya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Safa, sehat selalu ya, jangan menyerah, tetap semangat. Ya silakan Mbak Safa bisa kembali ke rumah dan bisa ngobrol lagi sama orang tua Mbak Safa ya, gimana kelanjutannya dari keadaan Mbak Safa sekarang ini. Ya, terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas informasinya, terima kasih juga atas masukan-masukannya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Halo, Assalamualaikum. Salam mahasiswa baru Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, dalam studi bimbingan dan konseling. Penyusunan kurikulum yang kita tawarkan melibatkan berbagai unsur stakeholder, mulai dari internal maupun eksternal, mitra dan alumni kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dalam program studi bimbingan dan konseling. Profil lulusan di program studi bimbingan dan konseling sebagai tenaga guru BK yang profesional di satuan pendidikan, yang kedua sebagai peneliti di bidang pendidikan, ketiga sebagai pendamping pekerja sosial dan tenaga personalia di sebuah perusahaan, dan yang ketiga sebagai tenaga dosen bila mana memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan yang ditempuh sebagai unggulan program studi adalah jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, dengan menawarkan mahasiswa untuk bisa lulus dalam kurun waktu 3 semester
dari diploma, sarjana maupun dari SMA dengan pengakuan pengalaman kerja. Dosen kami memiliki 8 dosen yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, di antaranya 2 dosen yang memiliki kualifikasi doktor dan 6 dosen yang memiliki kualifikasi magister, ditambah 2 dosen yang memiliki kualifikasi profesi, yaitu PPK profesi konselor. Demikian deskripsi singkat dari program studi bimbingan dan konseling. Selamat bergabung kepada calon mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling. Selamat berkarya dan kita siap untuk melayani mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Trisa Putri, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi saya selama berkuliah di BK Universitas Bantara Sukoharjo. Salah satunya dengan berkuliah di BK Universitas Bantara, kita bisa mengembangkan skill kita, minat dan bakat dan juga karir kita. Dan di BK Universitas Bantara ini membuka luas pengalaman untuk mahasiswa yang ingin menceritakan dan juga mengembangkan skillnya di bidang UKM, juga HMP, ada organisasi ataupun kegiatan yang ilmiah seperti PPK Ormawa, PKM, dan juga kegiatan yang sangat bagus lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk gabung ke BK Universitas Bantara Sukoharjo karena di sini bukan hanya belajar, tapi mengembangkan skill karena nantinya akan terjun di dunia industri, perusahaan maupun pendidikan. BK Universitas Bantara sangat bagus dan menarik untuk kalangan era dunia abad 21.